Dan menurut saya tidak memalsukan apa-apa karena kalau saya sabar saya dapat situ, cuma saya butuh waktu singkat dan saya minta tolong Bapak itu untuk kooperatif nyangkulnya di tempat yang angle-nya jadi bagus. Karena siapa tahu siapa yang ngerti bahwa itu settingan kalau nggak Mas Kalau dia nggak ini cerita ya gitu ya. nggak tahu. Mungkin Reuters seandainya pick up pun nggak tahu. Ya, itu kan masalah kejujuran ya. Ini semua perdebatan terjadi karena kalian itu rancu berpikirnya ini kebenaran objektif atau subjektif. Kamera, rolling, action. Obrigado, obrolan relax, gado-gado. Saya Weda, selamat datang kembali di channel Obrigado. Hari ini Obrigado kedatangan 3 orang tamu, ya, yang sebenarnya sudah hadir di podcast sebelumnya. Ngomongnya masalah foto jurnalistik, ya. Kenapa tamu-tamu ini Obrigado undang lagi? Karena memang ada benang merahnya, khususnya ketika saya menanyakan soal boleh nggak sih foto jurnalistik itu setting atau nggak boleh, ya. Ini juga karena juga ada ide dari para sobat Obrigado yang nulis, terima kasih ya udah nulis udah nanya gitu di komentar-komentar di YouTube Obrigado maupun di IG Obrigado. Rata-rata pertanyaannya emang boleh setting atau gimana lah. Nah, karena mereka masing-masing juga punya pendapat yang berbeda-beda, ya, khususnya apakah boleh men-setting sebuah adegan dalam foto jurnalistik, ya. Jadi kita satukan mereka hari ini, ya, untuk berdiskusi, mau berdebat juga boleh, ya. Mau hajar-hajaran juga boleh. Tinggal sekarang sobat Obrigado tinggal pilih mana, mau pilih siapa gitu, ya. Salah satu yang datang itu ya tidak lain dan tidak bukan satu-satunya sampai detik ini, satu-satunya wanita pertama di Indonesia yang menjadi chief photographer sebuah kantor berita asing Reuters, yaitu Eni Nuraheni. Terima kasih. Ada ya pendiri atau pelopor street foto di Indonesia, Bang Erik Prasetya. Nah, satu lagi, jangan lupa siapa yang kenal sama Arbain Rambe. Selamat datang Mbak Eni, Bang Erik, sama Mas Arbain. Terima kasih. Semoga semua sehat-sehat. Amin. Amin. Ya, jadi itu latar belakang kenapa Obrigado pada akhirnya kayaknya seru nih kalau dikumpulin jadi 3, jadi satu, ngomongin soal apakah foto jurnalistik itu memperbolehkan setting, editing atau apalah itu namanya di dalam kita menghasilkan sebuah foto jurnalistik gitu, ya. Baik itu kalau boleh settingnya sampai mana? Ini kalau ada 3 nih. Kalau Mbak ini kan dulu di Reuters, kalau Bang Erik freelance, dan apa Mbak? Aku pengamat aja. Enggak, dulu freelance, pernah motret as a jurnalis, bikin buku dan lain sebagainya. Kalau Mas Arbain ini dulu redaktur Aku mungkin Kompas, sebagai user. dan sekarang juga punya majalah gitu. Tapi sebelum ke situ, biar sobat Obrigado tahu gitu, ini bertiga dulu kenalannya gimana sih? Kalau misalnya contoh Mas Arbain dulu kenal sama Bang Erik tuh awalnya gimana? Kami sama-sama fotografer di Yayasan Asma tahun 88 sampai 90. Kamu insinyur. Terus aku pindah ke fotografer. Waktu ketemu itu dia insinyur. Waktu ketemu dia insinyur. Iya, Insinyur yang bangun museum, dia yang mendokumentasikan aneka kesenian Asmat. Aku tertarik ikut, terus aku pindah ke fotografi, tapi nggak pernah berangkat. Setelah dari fotografer malah nggak pernah berangkat. Nggak pernah berangkat jadi fotografer. Karena programnya berhenti ya, berhenti. Tapi yang dulu kalau nggak salah Mas bilang tuh yang apa meletot itu apanya, yang bangunannya yang Mas Ya, bangunannya atau ya gimana? bosnya Erik itu namanya Pak Edsul Verdi, redaktur fotonya Tempo. Oke. Kamu tuh sebagai insinyur gagal, bangunanmu meletot. Oh ya? Tapi fotomu bagus katanya. Kamu jadi fotografer saja. Jadi waktu itu
Mas Arbain ketemu Bang Erik pertama kali tahun 88 88 di Asmat Asmat di Papua. Papua. Oke. Sekarang Mbak Eni, kenal sama Bang Erik atau Mas Arbain itu kapan? Aku pertama kali lihat Mbak ini tahun 91 di lapangan 1990 di lapangan tenis Hotel Hilton. Oke. Hebat ya, memorinya hebat. Ingat. Saya kenal Mas Arbain ya di lapangan ya, di berbagai macam liputan. Cuma spesifiknya di mana, maaf saya tidak secerdas dia. 1990 di lapangan tenis Hotel Hilton. 1990. Atau awal 91 mungkin ya. Saya masih SD tuh. Ya. 90. Kalau Mas Erik saya hanya kenal nama ya Mas. Kita pernah ketemu pada waktu ada proyek foto anak-anak itu loh, anak-anak yang ada workshop, anak-anak jalanan diajarin motret, terus mereka pameran. Nah, pembicaranya salah satu nih. salah satunya Di Kuningan ya kalau salah, bukan? sepertinya begitu. Oh, Tapi saya kerja sama Mbak ini bareng 24 tahun yang lalu di istana di Keraton Jogja ya. 2000, aku ingat tahun 2000 kita ada di Keraton liputan apa saya lupa. Di Jakarta terjadi bom, rumahnya Dubes Filipin di bom ya. Oh itu Aku ya. lihat Mbak ini panik sekali itu aku lihat Mbak ini itu memori melekat sekali Mbak ini sampai panik ya mana. karena kan itu bom ya Oke. di Dubes Filipin. Jadi kita harus cepat-cepat ada siapa di lokasi situ. Oke. Kita harus cari orang kan. Nggak bakalan waktu itu saya juga belum banyak anak buah ya. Jadi cari foto siapa yang ada di situ. Ya, I am a photographer who arrived the first time Oh. Waktu Udah di Filipin. EPA ya. because no. Oh, AFP. Ya, karena kantornya deket. Dubes Filipin itu, rumah Dubes Filipin itu. Iya. 24 tahun yang lalu. Kantornya deket Mas. Iya, 24 years ago. 200 meter. Iya. Cuma 200 meter. Oke. Jadi Sobat Obrigado. Udah denger kan ya? Mas Arbain sama Bang Erik itu ketemu pertama kali tahun 88. Saya belum lahir. Ya. Oh, gue siram loh. Jadi betapa seniornya mereka. Mbak ini juga ya. Pertama kenal sama Bang Erik di sebuah diskusi ya, ketemu sama Mas Arbain di mana? Lapangan tenis Di Hotel. lapangan tenis. Lebih apal. Jadi biar Angkatan kita kayaknya ya. seangkatan. Angkatan semua lah kira-kira yang dekat-dekat lah, beda-beda dua. 988 ya. Ya, Ya makanya Bang, tadi kan tahun 88 saya belum lahir. Ya, kalau saya kan angkatan muda lah. Oke. Ya, sekarang saya mau tanya sama pertama nih. Sama Mas Arbain yang kemarin-kemarin katanya sudah kirim foto. Ya, enggak saya menyiapkan Ini soal setting ya. setting dan editing nih. Ya, setting dan editing. Dan fotonya lagi hits. mana dia? Fotonya lagi hits. Bisa Iya. ditampilin fotonya? Nah, itu dia fotonya. Jadi kan Kate Middleton kan menghilang beberapa bulan ya. Oke. Terus tiba-tiba Pak Kema resmi mengeluarkan foto ini kan. Dan nggak lama kemudian dicabut. Dan tidak lama kemudian ditarik. Nah ini yang Di peredarannya. ribut di diskusi publik ya. Itu adalah bahwa banyak kejanggalan sehingga dibilang foto ini adalah editing. Dan Oke. terus diakui editing kan, dicabut. Oke. Tapi seberapa editing kan nggak tahu. Oke. Yang dimasalahkan adalah Peter Sousa komen. Kata dia, semua fotoku di Photoshop. Oke. Photoshop itu ada yang untuk kejahatan, ada untuk tujuan lain, dan ada untuk membuat foto itu lebih bagus. Ya. Ada di IG-nya Peter Sousa yang paling atas hari ini ya, waktu itu paling atas. Ya terus Peter Sousa nggak ngomong ini salah atau benar, tapi ngomong di Photoshop itu tidak salah. Oke. Nah sekarang kemarin aku diwawancari sebuah stasiun TV, ditanya seberapa boleh sih editing gitu kan? Oke. Kan itu kan setting editing berapa boleh? Batas itu selalu ditanyakan. Coba foto kedua ini mungkin lebih cerita nih. Jadi foto ini, yang tadi itu yang itu karena janggal, jadi pembicaraan dicabut, nah jadi makin heboh. Oke. Makin heboh ya. Ini foto 1825. Tadi dulu sebentar. Ini masih foto. Oh ya, masih foto ini ya. Mas foto ini dulu kita bahasnya Mas. Foto ini Yang janggalnya di mana? ya dibilang Yang janggal. diedit yang mana? Dibilang janggal. Ini dibilang resletingnya nggak nyambung sama bawahnya ya. Ini analisa netizen ya. Sebentar dulu, aku belum tahu foto ini. Ini foto apa? Kate Middleton kan menghilang. Oh, Kate Middleton. Oke. Menghilang terus tiba-tiba 3 bulan kemudian muncul foto ini. Oh iya, oke. Bahwa dia it's okay. Tapi ternyata terus dicabut lagi karena dihujat rame-rame bahwa foto ini nggak bener. Oke. Ya. Ini setting dan editing sekaligus ya. Banyak Memamerkan kejanggalan. itu.
Nah, jadi ini foto ini menarik menurut aku karena Kate Middleton coba foto kita diedit apapun orang nggak peduli kan. Oke. Ya karena dia keluarga Inggris, terus Pangeran Charles juga dibilang divonis kanker macam-macam jadi bola. Oke. Terus Oke. ditanya gimana kemarin saya ditanya gimana kita tahu bahwa itu editing atau bukan. Oke. Jawabannya adalah hanya Tuhan yang tahu di itu. Kalau yang edit sempurna banget nggak ketahuan. Oke. Ya kan? Nah, sekarang coba next foto ini. Ini foto 1825 alias Oke. 200 tahun yang lalu. Mhm. Ya, 1825. Ini Presiden Ulysses Grant, Presiden Amerika Serikat Ulysses Grant. Ini koleksinya Presiden Falk, koleksinya Library of Congress Amerika. Oke. Bukannya Jenderal Grant tulisannya tuh. Ya, Ulysses Grant, namanya Ulysses Grant. Oke. Jenderal Ulysses Grant ya. Ini foto ini menghiasi buku sejarah Amerika juga ya. Oke. Ini perang sipil Saudara, Amerika ya, perang saudara Amerika. Ini salah satu Jenderal Ulysses Grant, habis itu jadi presiden Ulysses Oke. Grant. 200 tahun foto, enggak sampai 200 tahun ya. 1995 kebongkar bahwa foto ini palsu. Ya Oke. kan? Bayangin ini belum ada Photoshop ya. Next, ini kebongkarnya gini. Tahun 1995 Amerika mengeluarkan perangko Ulysses Grant. Angko. Ya. Ya, tahun 1995 60 hari pertama. Fotonya ini, seorang kolektor perangko mendapati bahwa mukanya Grant ini sebenarnya muka yang di foto tadi. Ya. Seorang research dokumentasinya Istana Amerika, Kedutaan Amerika tuh langsung mencari semua klise-klisenya. Iya ketemu, next lihat ya. Jadi ini fotonya Jenderal McCook. McCook itu Oke. bareng Grant di perang sipil itu. Perang sipil itu Jenderal McCook yang tapi nggak jadi presiden ya. Next. Ini foto perang saudaranya. Oke. Next. Jadi foto itu Ditempel. ditempel ke McCook. Lihat, kudanya McCook kan. Exactly sampai bayang-bayangannya sampai jadi foto Ulysses Grant ditempel ke Kudanya mekuk. McCook terus ditempel ke backgroundnya foto Oke. itu. Itu 1825 bayangin. Sudah terjadi ya? Belum ada Photoshop. Ya. Ya, udah terjadi. Nah, kenapa foto ini dibuat? Oke. Karena butuh fotonya Ulysses Grant yang heroik Oke. dan tidak ada kejahatan di sini kan, tidak ada yang dirugikan. Oke. Jadi ini setting dan editing dibuat Untuk kebutuhan. istilahnya untuk manfaat yang lebih besar mungkin ya. Oke, sebelum saya nambung lagi ya, next lagi ya. Next lagi. Ini foto tuh Lincoln sama Roosevelt kalau salah ya. Thomas Jefferson. Ini badannya sama tuh, Pak. Tapi di buku, karena diseling-seling yang lain, orang nggak sangkap. Tapi begitu disebelahin, exactly, selain wajah, salahnya sama. Exactly the same. Ya oke, next lagi. Sisingamangaraja. Yang Oke. lukis namanya Agustin Sibarani. Ada yang bilang bahwa Agustin itu menggambar Sisingamangaraja itu wajah dia sendiri. Iya nggak? Mhm. Wajah dia sendiri loh, Tahu. Betul. Mukanya mirip. Jadi, sama yang itunya. Karena nggak ada fotonya, diminta seorang seniman untuk menciptakan fotonya. Oke. Ya, next lagi. Ini Mahmud Badruddin II itu, ini wajahnya Aden Arifin. Oke. Itu Aden Iya, Arifin. yang pernah Mas. Iya, pernah ramai ya, bilang. Arab ya. Next ya. Next. Ini next lagi di bawah 10. Martin Tiahu tuh wafat 1818, fotografi belum ada. Oke. Kok bisa ada fotonya? Ya kan? Artinya direkayasa. Next. Next lagi di Ponorogo juga yang gambar Pineman sama yang gambar Raden Saleh beda. Ini Cut Nyahdin. Ngarang karena setelah ketemu fotonya next. Cut Nyahdin itu ini. Beda banget Jadi mukanya. gini, kita selama ini banyak hidup di rekayasa. Oke. Tapi kita nggak keberatan kan. Anda bayangkan pelajaran sejarah SD nggak ada fotonya. Oke. Jadi memang fotonya harus dikarang gitu. Iya. Next. Ini juga ini. Nah ini fotonya dari Reuters. Buat cover time diedit kasih hitam, dikasih cap bibir. Oke. Love him or hate him kan. Itu diedit. Oke. Apakah foto boleh dilihat? Ini timeline jadi cover gitu loh. Iya. Dan ini tidak menyalahi apa-apa. Jadi aku memulai diskusi ini dari foto-foto ini tadi lah, kira-kira gitu. Oke. Kan dengan kata lain Mas Arbain mau bilang bahwa Editing sama setting itu banyak terjadi, tapi batasnya di mana lah itu. nah itu yang kita mau bahas. Ya, Ya. tolongnya Erik nanti sebagai street photographer itu rohnya adalah murni, Iya. murni. Mbak ini Mbak ini, wire ya. ya. Kalau sekali ketahuan wire jualan yang ada editing, wah wire itu hancur namanya. Nah saya sebagai user, Oke. saya terus terang banyak setting, banyak photoshopping dan banyak Oke. macam-macam. Nah, tapi pemikiran saya bahwa saya tidak melakukan kejahatan. Ya. Nanti mungkin angle kita masing-masing berbeda. Iya kan kalau ini bukan masalah kejahatan kalau patokannya menurut saya. Patokannya adalah apakah pertanyaan kan simpel Mas. Yang ditanya oleh netizen tuh sebenarnya boleh nggak sih kita setting kalau kita motret jurnalistik misalnya. Sebenarnya boleh setting apa enggak?
karena omongan Mas Arba'in, omongan Bang Erik, omongan Mbak Eni berbeda-beda, sehingga mereka bingung sebenarnya boleh apa enggak, gitu loh. Beda-beda karena cara berpikir. Iya, cara berpikir berbeda. Makanya saya hadirkan bertiga orang ini. Silakan sobat-sobat Obrigado nanti pilih yang mana. Menurut saya, kalau menurut saya sih ya terserah saja ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Mbak Eni, ya. Kalau tadi penjelasan dengan ilustrasi seperti itu, ini soal edit kan ya. Di dunia wires, kantor berita asing, itu diperbolehkan atau enggak? Kalau di wire itu strict banget. Oke. Strict banget. Kita punya kode etik ya. Oke. Eh, Tapi kan semua punya kode etik juga, Mbak. ya, code and conduct. Oke. Dan itu menjadi suatu pegangan buat kita sebagai staff fotografer di wire. Oke. Dan sebelum kita masuk pun kita udah disuguhkan, baca ini, bukunya tebal. Oke. Dan di situ memang mengatakan bahwa sebuah karya foto jurnalis itu harus kita hanya merekam apa yang terjadi. Oke. Dan waktu itu masih film kan, Oke. ya, belum digital. Jadi kita cuma hanya di kamar gelap. Oke. Ya, setelah kita mempunyai negatif, itu ya sudah kita mencetak apa adanya dan tidak bisa diolah apapun. Oke. Itu waktu kita masih analog. Oke. Dan setelah berubah menjadi ke digital, itu orang masih mau mencoba di dodging, di clone, di cropping. Di cropping sih boleh ya, tapi di clone itu sama sekali nggak boleh. Dan menurut kita mengikuti patokan Reuters di handbook itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali menambah dan mengurangi. Sama sekali nggak boleh. Karena di situ kalau kamu itu mengurangi, itu seperti kayak apa ya, sutradara ya, sutradara yang bisa menambah apapun. Oke. Kalau seandainya itu suatu kebijakan kantor masing-masing ya. Jadi kita berpatokan pada itu karena sanksinya berat sekali. Oke. Berat sekali, bisa dipecat gitu istilahnya. Oke, kalau ketahuan. Kalau ketahuan. Oke. Dan Kalau nggak ketahuan? nah kalau nggak ketahuan itu walahu alam ya. Oke. Istilahnya itu tanggung jawab dari si fotografer itu sendiri. Mau nggak menciptakan foto yang benar-benar merekam apa yang kejadiannya, Oke. apa yang tersuguh di situ, apa yang kita dapat. Kita nggak bisa membohongin diri kita sendiri. Oke. Karena saya pernah juga ya melihat bahwa saat suatu kejadian setelah banjir, ini di Indonesia loh, seorang fotografer setelah banjir memotret, menemukan bahwa ini ada Al-Quran. Adnan Haj itu, ada fotonya Bu. Bukan, ini di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Saya cuma geleng-geleng kepala, kok ini bisa di Al-Quran yang tadinya tertutup dibuka, terus backgroundnya itu ada boneka, emang bagus sekali fotonya. Tapi saya pada waktu itu saya di belakang dia cuma saya geleng kepala, kok bisa sih begini di create gitu loh. Kebetulan banget atau gimana? Atau Mbak langsung percaya bahwa itu setting? Lah saya lihat sendiri, saya mata kepala saya lihat sendiri. Oh, itu setting. Ya setting karena saya sebelum- melihat. Sebelumnya ada. Saya melihat dia men-chatting, dia membuka Quran itu, dia menaruhkan posisi. Maksudnya melihat tuh Mbak ini tahu itu melihatnya dari mana? Dari filmnya? Dari Saya kejadian di TKP. Oh, TKP-nya. oke. Saya di Mbak TKP. ini ada di TKP-nya dan lihat dia mau Lihat men-chatting gitulah. Oke. Saya bilang ya memang bagus sekali fotonya, tapi kan istilahnya jadi membohongin diri sendiri bahwa ternyata harus diolah begini begitu, bukan real ya. Kalau memang itu sudah Quran itu kebuka ya udah kebuka, tutup ya ketutup aja. Ya, jangan Nggak dibuka usah gitu. dibuka gitu loh. Oke. Jadi saya fotonya memang luar biasa. Jadi ini anak-anak muda di waktu itu saya lihat dia memang di bawah saya ya, masih umurnya masih lebih muda. lebih muda. Tapi nah ini kejadian kayak gini nih apakah akan bisa diterus-teruskan gitu loh. Jadi membohongi diri sendiri juga membohongi publish kan yang melihat bahwa ini ditukangin menjadi memang bagus dan orang ini benar-benar nggak meng-create, nggak meng-catch apa
yang natural gitu loh. Yang apa yang itu yang dilihat ya itu yang difoto. Nah, itu. Bukan meng-create atau membuka Al-Qur'annya Nah, jadi itu. Itu kata Mbak Eni. Ya. Kalau kata Bang Erik, itu gimana? Saya itu kan tidak pernah terlalu into jurnalisme ya. Oke. Saya mencari sesuatu yang lain. Tapi kadang-kadang berpotongan gitu. Aku nggak tahu. Mbak Eni ini dan teman-temannya tuh tak kira termasuk aliran yang bisa dibilang purist. Oke. Maunya tuh apa yang ada difoto. Oke. Ini datang dari pemikiran lama ya. Pada waktu fotografi itu jaya-jayanya, itu ada fotografer untuk majalah Life segala macam itu alirannya purist semua. Ya. Jadi aku lupa nama-nama, aku lupa, jadi aku catat. Jadi umpamanya Eugene Smith itu dia bikin essay foto banyak sekali untuk Life. Dia itu bahkan untuk bouncing aja, dia pasang koran di atap di sebuah rumah yang ini yang pendek gitu ya, untuk bouncing. Dan dia tidak mau betul-betul mencampuri urusan apa yang terjadi. Saya sedikit mungkin, karena dia membayangkan ini ada melahirkan nanti di tempat itu, nanti dipasang itu, kemudian kalau ada orang duduk di sebelah sana itu bagus sekali, maka sebelum kejadiannya dia taruh kursi kira-kira dekat-dekat situ. Jadi begitu itu kejadian persis seperti yang dia mau, dia bouncing foto segala macam. Nah itu aliran purist itu begitu. Jadi sama sekali tidak mau mencampuri, karena pemikirannya adalah dia adalah subjek dan itu adalah objek. Objek yang diamati. Subjek harus netral. Subjek harus cover both side. Jadi ini ada pretensi untuk menjadi objektif. Ya, semakin objektif maka itu semakin benar adanya. Tentu saja pelanggaran banyak. Itu seperti yang ditunjukin tadi oleh Arba'in ya. Foto digabung-gabung untuk keperluan politik biasanya banyak sekali itu. Dan ya tentu saja itu menyalahi dasar pemikiran bahwa wartawan itu objektif. Jadi menurut Bang Erik, apa yang selama ini dilakukan oleh Wires itu Bang Erik anggapnya itu ya itu aliran purist. Iya, maksudnya begini. Berarti kan ada aliran lain dong. Iya, tentu saja. Zaman kan berubah. Zaman berubah. Cara kita melihat foto berubah. Cara pemirsa menilai foto berubah. Sekarang objektif itu diragukan. Dulu pada zamannya itu diterima sebagai kebenaran. Wartawan, fotografer segala macam itu adalah orang-orang yang datang untuk mewartakan kebenaran. Maka tidak boleh mengusik-usik sesuatu yang terjadi. Itu dasarnya itu kan. Nah, sekarang itu diragukan oleh masyarakat. Sebentar ya, kebenarannya kayak apa yang kamu bawa? Karena kamu kan tidak pernah jadi orang itu. Kamu jangan sok tahu. Kamu tuh nggak benar-benar tahu. Jadi kamu harusnya punya rendah hati bahwa kamu hanya tahu sebagian. Fenomena itu kan hanya menampakkan dirinya sejauh yang kita lihat. Seluruhnya kan kita nggak tahu. Nah, dasar pemikiran itu mengubah cara orang melihat, sehingga sekarang para fotografer jurnalistik, WordPress foto segala macam itu memenangkan foto-foto yang tidak lagi objektif begitu, tetapi subjektif. Tafsir dia. Tafsir si juri. Ini bukan juri, tafsir si fotografer. Bagaimana fotografer menafsirkan sesuatu, kemudian mengajak si objek itu bekerja sama. Contohnya itu ada foto yang menang di WordPress foto 2 tahun yang lalu mengenai COVID gitu ya. Mengenai anak yang tidak mau memotong rambutnya sebelum boleh sekolah. Jadi dia panjang rambutnya, dia belajar di rumah segala macam. Itu semua settingan. Tapi saya sebagai pengamat merasa ya fotografi menjawab tantangan zaman. Zaman berubah. Objek dan subjek itu sekarang tidak bisa diklaim terlalu benar.
karena kita mencari bersama-sama kebenaran. Makanya ada foto yang memenangkan si fotografer memotret satu tempat, kemudian foto yang dikirim ke si di tempat itu, terus ibu-ibu merajut sesuatu di foto itu, dan itu dimenangkan oleh foto. Mbak Yani, boleh? Jangan salah ya, istilahnya Mas Erik tadi bilang zaman sudah berubah. Jadi si fotografer mungkin bisa aja melakukan manipulasi itu ya istilahnya ya, kasarnya ya. Tapi lagi-lagi di Wire itu kan punya handbook yang sampai sekarang itu masih mereka pegang. Jadi di Wire itu tidak akan membolehkan ya, membolehkan staffnya atau freelance-nya itu untuk memanipulasi, untuk meng-create, untuk membuat settingan itu. Seperti kayak dulu teman saya juga gitu, masih roll film, itu terasa loh. Ini roll sekian itu 1 sampai 10 petugas KPU yang mengirim kotak suara ngambil dari salah satu kelurahan mau dipindah, mau dikirim. Ini si fotografer Stringer Reuter memotret dari frame 1 ke 10. Begitu frame ke 11 ke 20 itu maju lagi, mundur lagi, itu kelihatan. Mbak ngelihat. Ya saya ngedit. Jadi ini bilang ini bahwa nyuruh gitu loh si fotografer nyuruh untuk bolak-balik sehingga supaya dia dapat momen yang bagus. Itu terasa sekali. Jadi saya nggak bisa ini dipakai. Jadi Mbak nggak make. Mas Arbain. Gini, tahun 1997 aku ingat Clinton ke Jakarta. Mas Kartono yang motret Soeharto ketemu Clinton. Saya lapis 2-nya. Jadi setting Clinton, Soeharto, tengahnya penerjemah. Kompas, jebret, Tempo, jebret gitu ya. Setelah semua, Clinton pulang Amerika, Soeharto main golf. Yang meeting Amerika dan Indonesia adalah Albright sama Ali Alatas. Jadi itu setting. Kalau yang dipasang Albright sama Ali Alatas kan nggak bagus fotonya. Jadi di dunia politik setting itu biasa. Seperti itu ya, bahwa mau ngomongin Amerika ketemu Indonesia, yang dipasang presiden sama presidennya. Tengah pakai penerjemah segala, padahal mereka nggak ngobrol sama sekali. Tengahnya ada penerjemah Soeharto, Clinton, di Bogor tuh. Setelah selesai dipotret semua, udah. Soeharto main golf, Clinton ke Halim, pulang ke Amerika. Yang rapat, aku yang motret itu Ali Alatas sama Madeleine Albright. Terus yang terbit yang mana? Clinton sama Soeharto. Tapi kan Clinton sama Soeharto emang ketemu beneran. Cuma ketemu tuh di foto. Iya, maksudnya ketemu di foto is not setting. Ya, tapi yang rapat itu menteri sama menteri, not presiden with presiden. Iya, maksudku kan berarti simbol. Ya, itu satu ya, jadi bisa itu jadi seperti foto ilustrasi gitu. Ya, terus seperti yang Mbak Eni bilang tadi ya soal yang di Clinton, saya ngalamin. Saya waktu itu motret pencemaran sawah di daerah Magelang sana, aku lupa tahun 93. Itu air sawahnya tuh warnanya keunguan itu ya. Pokoknya, tapi petani tetap kerja. Saya mau motret, wah ini kalau dari sini angle-nya bagus nih. Tapi petani masih di sana. Sorry, nggak ada petani. Nggak ada petani. Terus ada Pak pura-pura nyangkul mau nggak? Dia nggak mau. Ini bukan sawah saya. Oke, itu setting kasar saya ya. Itu Mas. Terus datanglah petani benernya. Dia mulai nyangkul. Tapi di tempat yang aku nggak suka. Aku berharap dia di sini supaya bagus itu kan. Nggak. Nanti juga sampai sini. Tapi nggak sabar aku. Pak, di sini dulu sebentar nanti saya. Dia pindah ke sini, saya potret, saya pergi. Itu setting saya. Dan menurut saya tidak memalsukan apa-apa karena kalau saya sabar saya dapat situ, cuma saya butuh waktu singkat dan saya minta tolong Bapak itu untuk kooperatif nyangkulnya di tempat yang angle-nya jadi bagus. Itu setting yang saya lakukan ya. Saya katakan seperti itu. Alasannya kan karena waktunya, berarti. Saya capek lah nunggu lama. Ya, gini. Jadi pertanyaannya gini, Mas Arbain. Kalau memang alasannya waktu, nah terus gimana misalnya kalau ada fotografer, ya tadi dia selalu menggunakan alasan waktu untuk men-setting. Bisa dong. Levelnya kan banyak. Itu. Ada kebenaran dan ada yang terjadi tidak benar. Ya, itu kalau saya membenarkan diri sendiri adalah saya menyingkat waktu. Ya. Tapi saya nggak palsu. Karena buru-buru. Nggak palsu. Palsu itu contoh gini, karena nggak ada orang ya teman sendiri supaya acting. Itu palsu. Itu palsu. Ya, itu palsu. Tuh, sekarang saya jadi lupa ya. Saya ada beberapa setting lagi. Nah, saya pernah motret seorang artis. Artis ya, sudah saya potret bagus terus. Wah Mas ini buat terbit kapan? Wah nggak cocok pakainya. Terus saya sarankan baju. Jadi setting. Dandan itu kan setting.
Saya suruh dandan lagi dengan tone-nya gini, busananya gini, nanti karena halamannya gini. Oke. Saya kalau dalam pemutaran potret artis, saya selalu setting. Oke. Tempatnya saya pilih, Oke. karena di resto yang di Gondang Dia itu, Oke. karena kemerah-merahan, Oke. itu setting dalam potret. Jadi setting itu tergantung, kalau konteksnya news, kalau bisa jangan. Oke. Tapi kalau portrait dan sebagainya, saya selalu setting. Oke. Kalau nggak setting, berantakan foto saya. Saya mau, busananya pun saya ngerancang kadang-kadang. Nah ini, kalau potret, Kalau potret itu bisa close up ya, istilahnya. misalnya Mbak ini wawancara siapa, misalnya siapalah, misalnya Pak Harto misalnya diwawancara soal Reuters. Kan Mbak ini minta nggak? Pak Harto, tolong dong duduknya di gini. Itu setting bukan? Itu setting tempat, Setting bukan tempat. bukan setting manusianya. Oke. Karena kan setting tempat kan mungkin kita bisa cari background ya, cari background yang bagus atau mungkin belakangnya ada benderanya. Tapi kalau terus mengarahkan Pak Harto, ayo dong Kak, tangannya harus begini, nggak boleh. Nggak Itu boleh. hanya setting tempat aja supaya kita dapat backgroundnya seandainya bendera atau seandainya Pak Harto lagi di Bali, mungkin environmentnya Bali, ada payung Bali atau ada sedikit patung Bali. Oke, Gitu loh. bentar. Pertanyaannya, kalau misalnya Reuters bikin foto, judulnya gini, Pak Harto amat sangat menghormati Bung Karno, tapi redakturnya pengen Pak Hartonya itu hormat. Mbak berani yang melakukan itu? Nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. So, lebih pilih yang mana? Ya netral aja, nggak usah hormat pada fotonya pada saat motret. nggak bisa. Yang Mbak lakukan kalau nggak ada motret Pak Harto begini, Mbak nyari foto apa jadinya? Ya sudah foto Pak Harto aja, nggak usah hanya harus dia hormat ataupun gini loh. Seperti kayak seandainya banyak ya teman-teman fotografer motret pergantian militer ya. Itu ada biasanya kalau pergantiannya salam komando. Ya, salam komando. Lah, itu tuh nggak bisa loh, walaupun itu teman-teman yang Pak, ayo salam komando, ayo, kita nggak bisa motret di situ, karena itu di-create sama teman-teman, kita ikutan motret, Oke. itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang teriak, Pak, ayo dong Pak, salam komando. Nggak, Mbak ini nggak motret? saya ngambil yang lain, Yang yang lain, lain, oke. mungkin dari Kalau saya sebelah mau berkirain kiri. soal salam komando itu, aku putar-putar dulu yang Yang biasanya. Saya itu portret. Yang lama dan yang baru ya masa berdiri. Jadi supaya hidup salam komando. Itu portret. Kita bukan bisa news. ngambil, kita bisa ngambil angle yang lain. Oke. Seandainya dari sisi sebelah kanan face dan face gitu aja bisa mewakili gitu, nggak harus di salam komando, salaman lagi Pak, salaman lagi. Nah, itu enggak. No. Nah, Mending kita itu mengeluarkan foto yang Yang lain. biasa, tapi jangan meng-create seandainya Mr. Presiden salaman lagi, Mr. Presiden mendapatkan bintang, ayo ini lagi karena terlambat, nggak bisa. Nggak bisa. Bang Erik. Itu strict banget. Ini gini ya, kan persoalan ini terjadi karena ada yang purist, Oke. maunya murni, ada yang merasa ya ini harus di set up dong. Kalau enggak lama waktunya, waktu kita terbatas. Dalam kasus potret ya menurut saya setiap fotografer yang handal itu punya kebebasan untuk mengkonsep sebelumnya. Oke. Kalau bisa Bapak pakai baju ini kan potret. Nah, Lightingnya saya akan pasang ini. Nah, nggak nggak ada yang salah dengan itu kan? Aha. Tapi seorang purist bisa juga mengambil jalan lain, yaitu terserah bajunya apapun. Oke. Gua mau gambarnya ya kira-kira yang beginilah gitu. Nah, itu semua menurut saya bisa dua-duanya. Oke. Persoalan timbul ketika kalian memperdebatkan ini yang mana yang benar. Oke. Nah, sekarang kebenaran apa dulu? Mhm. Kalau kita ngomong kebenaran subjektif atau kebenaran objektif, ini beda. Oke. Kalau kebenaran objektif, ya memang kamu nggak punya hak untuk mengubah apapun. Oke. Karena pretensimu objektif. Hmm. Objek ini kamu teropong, tidak boleh diganggu-ganggu. Seperti mikroskop gitu kan. Oke. Tapi kalau subjektif, kebenaran subjektif, itu mari bersama-sama kita bekerja sama. Oke. Contohnya, Pakai dasi Pak. oke. Itu subjektif. Lightingnya tentu saja. Kalau subjektif itu sah. Mengikut sertakan si objek untuk Boleh. membantu
menghasilkan foto sesuai dengan keinginan. Karena kebenaran ini Oke. tafsir, Oke. bukan yang paling benar. Yes. Kalau yang paling benar itu kan pemikiran dulu, yaitu berpikir bahwa nanti ya. Minum dulu. Oke. Tahun Oktober 1999 Gus Dur dilantik jadi presiden. Oke. Dibimbing oleh Yeni teman kita. Yeni waktu tahun 98 masih wartawan ya. Jadi kita kenal Yeni baik. Anaknya Yeni Wahid. Pas Gus Dur mau masuk mobil turun dari DPR nanti, Gus Dur kan nunduk terus. Karena dia pandangannya udah nggak bagus kan. Kita semua wartawan teriak, Yen, bapakmu hadepin sini. Yeni ngangkat bapaknya. Terus kita motret semua. Reuters juga muat loh foto Gus Dur ngangkat kepala itu karena Yeni yang ngomongin Gus Dur supaya ngangkat gini gandeng Bu Sinta. Oke. Itu setting juga kan sebetulnya. Oke. Tapi semua kantor berita waktu itu keluar fotonya itu. Bukan Gus Dur nunduk loh. Gus Dur lihat gini semua. Gus Dur gini ngangkat. Kompas, aku ingat foto saya dikasih judul Ibumu di sini karena pendukung PDI ngamuk di Sragen itu. Oke. Jadi Kompas ngambil judul adalah tenang ibumu di sini. Jadi sebenarnya Gus Dur yang dilantik tapi Bu Mega ikut angkat tangan gini. Oke. Bu Sinta, gandeng Bu Sinta. Itu karena Yeninya yang ngatur bapaknya supaya fotonya bagus. Karena kita teriakin. Oke. Mbak Eni. Kalau nggak diteriakin jelek fotonya. Oke. Kan gini Mbak Eni. Kadang-kadang suka di istana misalnya, ya itu, PSB. Wah, Gus Dur, Pak Gus Dur. Ya itu buat Mbak Eni itu setting atau boleh atau gimana? Kalau saya itu kalau seandainya cuma memanggil Mr. Presiden, oke, kita nengok ya. Presidennya nengok kita, tapi tidak boleh melihat, ayo angkat tangan. Enggak. Karena Pak, waktu Pak, zaman angkat tangannya Pak gitu, enggak? zaman Pak Harto itu selalu kalau habis menerima tamu negara dari welcoming ceremony ke Wisma Negara itu jalan kan bersama dua orang dan diikuti rombongan. Nah Pak Harto tuh selalu nunduk. Tapi kita gimana secepat apa kalau dia lagi nerangin, oh ini pohon beringin sekian tahun umurnya udah ratusan tahun. Nah di situ. Oke. Kita nggak pernah manggil Pak Harto. Pak Harto kan paling nggak bisa dipanggil-panggil gitu. Tapi kalau seandainya cuma manggil Mr. Presiden, panggil langsung borgol. selamat pagi Mr. Presiden, good morning atau apa bisa boleh manggil, tapi kita nggak boleh menginstruksikan. Nah, kasusnya tadi yang dibilang Mas Arbain bahwa waktu almarhum Presiden Gus Dur itu diangkat oleh anaknya, Bukan diangkat digandeng terus kepalanya ngadep ke kamera, dan ternyata misalnya Reuters juga memuat foto itu, tanggapan Mbak ini? Mungkin saya pikir kan pada waktu itu kan mungkin frame-nya kan nggak ketika itu juga ya, motret dia ngangkat tangan pas diteriakin. Oke. Mungkin juga si fotografer bisa aja ngambil Sebelumnya. sebelumnya atau mungkin sesudahnya. Oke. Jadi Gitu Mas. nggak pas lagi teriakan itu gitu Make loh. sense ya. Oke. Kalau kembali ke Pak Harto, saya ingat kita fotografer DPR dulu ya lama ya di DPR. Pak Harto sama Pak Habibie itu bumi dan langit bedanya. Pak Harto tuh kalau pidato tahunan, kita tuh cuma motret pada awal waktu dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama terus dia nunduk baca teks murni selesai salam lagi. Jadi kita motret cuma awal dan akhir zaman Pak Harto. Karena menunduk. Kerja kita nggak capek itu. Oke. Waktu Pak Habibie pidato tanpa teks. Aha. 1 jam itu kita ngabisin berrol-rol karena ekspresif Pak Habibie, Ya. ambil tisu, cara minumnya segala. Jadi ya itu zaman Pak Harto kita cuma waktu dia salam sama dia salam lagi udah itu motretnya. Di luar itu nunduk terus. Oke. Itu yang aku. Jadi itu kita nggak bisa neriakin karena di DPR. Ya. Jadi kita emang benar-benar harus nunggu. Itu kasusnya harus nunggu bahwa hanya di awal dan di akhir terdapat Pak Harto yang angkat kepala. Nunggu Pak Harto pas ngangkat Angkat kepala, waktu salam itu aja. udah itu sama mungkin Pak Harto keluar karena dalam memotret Pak Harto di DPR itu kalau untuk Reuters nggak harus pas pidato Pak Harto Pas masuk jalan. atau keluar itu udah mewakili foto Ya, hari artinya itu. tidak ada teriakan gitu ya. Nggak boleh sama sekali. Bang Erik pernah setting? Apa? Oh kalau saya sih enggak, karena dalam street fotografi dia berharga karena itu benar-benar terjadi dan kita betul-betul. Jadi saya agak dekat sama aliran ini, Ada aliran puris. Yuris Oke. tapi saya tidak menolak juga, tidak menafikan juga bahwa wartawan itu pendek waktunya, dia harus mengerjakan ini. Kalau bisa dipercepat kenapa enggak? Ya berarti tadi Enggak ada salah. Tapi sebentar. Mhm.
ini semua perdebatan terjadi karena kalian itu rancu berpikirnya ini kebenaran objektif atau subjektif. Ya. Pada satu zaman manusia itu percaya pada kebenaran objektif. Jadi semua logos itu adalah kebenaran. Sampai pada suatu titik ada perang dunia segala macam, orang meragukan itu. Filsafat juga meragukan semua kebenaran itu. Kebenaran sifatnya logos itu belum tentu benar. Banyak unsur-unsur yang berperan pada manusia. Ada Freud, ada macam-macam, ada Nietzsche bahwa ini keinginan berkuasa dan lain sebagainya. Nah, itu membuat semuanya berubah. Pandangan itu berubah. Nah, sekarang ini kita udah sampai di zaman ketika kebenaran itu subjektif. Tidak ada lagi orang yang mengklaim kebenaran objektif. Karena itu tidak mungkin dicapai. Zaman sekarang. Ya itu pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan begitu. Kamu nggak bisa. Kalau kamu mau tetap yang dulu, ya kamu ketinggalan zaman. Buat press foto juga tidak mempersoalkan itu lagi. Tapi bagaimana foto ini tampil dan bagaimana dia mewakili sebuah keadaan yang kebenarannya adalah subjektif. Nah, jadi saya rasa masalah di situ. Tidak ada yang salah pada zamannya ketika orang percaya bahwa kebenaran itu objektif, ya benar. Siapa yang melanggar ya salah. Seperti mengganti kepala Grand tadi dengan kepala orang lain, ya salah pada zaman itu. Dengan kata lain, Bang Erik mau bilang ya, aliran puris agak ketinggalan zaman sama yang sekarang, gitu enggak? Semuanya ketinggalan zaman kalau kamu berpikir bahwa kebenaran itu masih objektif. Karena sekarang kebenaran itu subjektif. Makanya umpamanya kenapa banyak assignment kepada orang daerah, ada kebakaran hutan. Instead of mengirim orang dari Jakarta, ambil dari sana karena orang sana lebih tahu persoalannya apa. Apa yang membuat napas mereka sesak, apa yang kurang, mereka lebih tahu daripada wartawan yang datang hanya 1 hari, 2 hari. Nah, dan fotonya beda. Jadi menurut saya puris itu juga bagus, tapi setting itulah kerja profesional dari dulu dilakukan. Mas Arbain. Jadi Mas Arbain tuh kalau motret setting mulu, apa gimana? Ya tergantung. Nih nanya biar sobat tuh tahu gitu. Yang kasus yang paling besar adalah yang pernah saya bawakan dulu, yang Lim Chulyong, ingat ya? Lim Chulyong dikabarkan, ya, kalau belum tahu Lim Chulyong itu dulu bosnya BCA ya. Tahun 1997 Lim Chulyong dikabarkan meninggal dunia sehingga orang meras ATM BCA, ingat gak? Semua digeras banget. Terus saya nggak tahu ya petinggi Kompas siapa yang dikontak BCA gimana, tolong diredam berita ini, Om Lim itu masih hidup. Terus bos saya, wakil Pemret Agus Parangkuan, bain, Om Lim nanti mau muncul. Dia mendarat dari Singapura jam 10 malam, ketemu di Pluit, kasih alamat saya. Dulu belum ada Google Map, saya naik Vespa tuh ke Pluit, nyampainya jam 10 kurang, wartawan udah banyak. Saya cuma membuktikan bahwa Om Lim masih hidup. Kalau Om Lim jalan gini doang bisa foto yang lalu kan. Waktu Om Lim datang, saya gimana ya fotonya supaya tampak bahwa itu foto sekarang. Pengawalnya Om Lim tegap-tegap ya. Saya maju, saya didorong, saya ambil jatuh. Saya ingat anak bisnis kali yang nahan saya udah berjatuh, saya dorong lagi, terus saya bilang sama bapak, Pak tolong angkat tangannya. Jadi Om Lim tuh mungkin tangan susah ya, jadi pengawal itu angkat tangannya, Om Lim gini, saya pakai wide angle, jebret, saya pergi pulang. Hanya Kompas yang keluar karena udah jam 12 malam itu. Dan cuma Mas Arbain yang dapat. Rasanya. Dan Kompas muat, dan Straits Times muat, koran-koran Singapura, koran-koran Malaysia muat foto saya itu. Di exact frame yang dijual Kompas. Yaitu saya setting, saya suruh angkat tangan supaya kalau nggak diangkat tangan foto itu make no sense. Hanya Om Lim diem doang, ini foto kapan itu kan? Itu, makanya saya kepikir foto baru bahwa Om Lim mengangkat tangan ini. Terus judulnya, saya ingat yang bilang Mas Agus Parangkuan, saya enggak mati toh. Saya enggak mati toh, saya ingat waktu judulnya. Itu judulnya. Iya, maksudnya mati toh. Pak Harto saya belum mati gitu. Nah, oke. Jadi saya hanya satu frame, exactly hanya satu frame itu. Iya, oke. Ya. Itu kan udah pernah. Yang mau tanya lagi, apakah Mas Arbain itu, kalau dari 1 sampai 100, yang nggak setting berapa persen? Saya nggak bisa ngitung karena setting itu nggak gampang juga loh. Setting yang wajar dan normal loh ya. Saya juga nggak ingat. Dulu, setting yang wajar dan normal itu apa? Ya kayak Om Lim itu biasanya normal. Normal. Diangkat kepala, tapi kata tangan diangkat itu. Yang nggak normal itu gimana? Nah, saya ingat fotonya kasusnya Reuters nih. Tahun 2006 mesti Atan Haji itu foto-foto Piala Dunianya keren banget loh. 2007 kira-kira. Reuters kirim surat ke Kompas, tolong foto ini di delete. Saya bawa fotonya kok.
Oke. Adnan tuh, kasusnya seperti Mbak ini. Nah, kalau Mbak ini tadi kan Qurannya cuma dibuka supaya bagus fotonya. Oke. Adnan itu ada serangan, ada Quran separuh terbakar. Oke. Coba next to. Ini foto lainnya terus. Ini kasus-kasus juga, ini kasusnya rame. Ini juga ketipu nih berusaha. Terus. Nah, ini ibunya sendiri dibawa bapak nih. Nah, settingnya bawa ibunya sendiri next. Ini semua loh, ibunya nih orangnya sama terus. Dia bawa ibunya sendiri. Ibunya sendiri dibawa supaya fotonya jadi hidup next. Nah ini loh. Oke. Adnan Haji itu yang terus dipecat sama Reuters. Langsung di ini. Dipecat. Cat. Adnan dipecat karena dia bawa sendiri, dibakar sendiri, dipotret sendiri. Wah ini settingnya keterlaluan, nggak cuma dibuka loh, dibakar loh. Luar biasa. Ini jadi Reuters bilang mengatakan bahwa dia sudah mengakui bahwa dia bawa sendiri, dibuka sendiri, dibakar sendiri, dipotret sendiri. Termasuk Ini ibu-ibunya. settingnya gawat. Tadi orang lain lagi. Orang lain lagi. Jadi ini setting yang gila, ini setting yang false banget menurut saya. Oke. Ini ngawur. Udah ngarang lah. Mundur ke depan. Lagi, ya. Mundur ke depan ya. Mundur terus. Ini bawa ibunya sendiri nih. Sama semua. Yes, ini bukan setting, ini nipu nih. Mundur lagi. US News. Covernya gila, keren banget kan Libanon kan. Ya. Padahal ini tempat pembakaran sampah, bukan medan perang. Coba next, coba tuh. Oh, bukan kejauhan. Maju ke sana, sorry. Next. Lagi. Baik. Ini nembak lagi, next. Ini tempat bakar sampah, bahan-bahan bekas, bukan medan pertempuran. Tapi ditulisnya Medan pertempuran Beirut. Oke. Ya itu dia nggak pakai Photoshop, nggak setting, mau tetap apa adanya. Ya. Infonya false banget. Ya. Jadi Ini US News diketawain habis nih. ya mungkin gini kali ya. Menurut saya nih Sobat Obrigado. Mungkin perlu dibedain nih antara setting foto sama setting ini newsnya. News soal kebohongan. Orang di pantai, orang di sungai dibilang di pantai. Ya. Orang pantai dibilang di sungai. itu Pembakaran beda. sampah dibilang medan perang. Nah gitu ya. Ya gitu, saya juga punya foto kayak gini di tempat sampah gitu ya. Tapi orangnya lagi ngambilin sampah, bukan orang lagi. Iya. Jadi cover US News. Ah, bayangin. Tergantung kebutuhanmu. Kalau nanti buat cover US News gimana? Coba mundur. Ini yang Obama menarik juga nih, Obama mundur ya. Yang Obama menarik. Obama tadi, nah. Mundur lagi. Nah ini lihat. Ini foto aslinya ini. Oke. Ya. Sama The Economist dibikin cover gini doang. Wah ini fotografernya ngamuk. Ini kan Diklon itu. Dihapus ya. dihapus ini dihapus. Oke. Jadi gini. Ini udah pelanggaran jurnalistik banget ya. Next. Oke. Nah, ini beda lagi nih. Loh, sorry. Next ke sana. Nah, ini. Ini next lagi. Nah, aslinya fotonya ini. Oke. Joe Riddle ya. Dipotong ini acara waktu dia masih senator. Mundur ke sana. Bukan, salah. Balik. Yang cover. Nah, The Economist lagi, waktu dia terpilih jadi Edge Time, ini waktuku. Oke. Ini foto kategori ilustrasi, gak apa-apa. Iya ilustrasi nggak Iya, apa-apa. dipotong, dihilangin semua. Nggak masalah kalau Beda ilustrasi. sama yang Obama yang tadi. Ya betul. Tadi kan news. Ya tadi news. Ini portrait, Ini ilustrasi. ilustrasi ya. Makanya aku bilang bahwa dia tuh kayak apa dulu, konteksnya untuk apa dulu. Betul. Ini kasarnya ini desain grafis gitu ya. Iya. Untuk ilustrasi mungkin nggak apa-apa ya. Mundur. Ini dihilangin sebagian tapi news. Ya, Newsnya ini news, itu rusak. nggak boleh. Next. Ini fotonya dihilangin sebagian tapi dihilangin semua. Oke. Nah itulah, itu kadang-kadang orang mencampur adukan itu. Oke. Mana boleh, mana nggak boleh. Oke. Aku bilang yang Obama yang biru tadi, itu nggak boleh karena itu backgroundnya masih ada. Oke, jadi kan kata terakhir nih simpulan saya. Kalau itu news nggak boleh setting. Iya betul. Benar dong, ya. Kalau Terus portrait- sekarang pertanyaannya, Kalau portrait, Ya. boleh. Dandan tuh setting. enggak, tadi kan Mas Arbain bilang sendiri, kalau news sama ilustrasi berbeda ya. Ya, Foto Obama ketika di ilustrasi, foto Obama ketika di news. siap. Ya. Mas Arbain bilang nggak boleh kalau di news. News nggak boleh. Karena ngilangin. Karena merubah fakta. Ya, ada merubah fakta yang dihilangkan. Oke, ada fakta yang dihilangkan. Iya. Itu key-nya. Kayaknya Ya. news nggak boleh diapa-apain. Oke. Jadi tadi yang Al-Quran dibakar tadi gila banget itu. Oke. Menciptakan kan. Sekarang gini, kalau Al-Quran dibakar, ya, terus saya datangnya telat, Mengira beneran. saya datangnya telat, nggak dapat fotonya, terus masih ada sisa-sisa, terus saya ambil gitu. Saya punya cerita menarik. Saya ini, Tahun 97. Saya punya cerita menarik tahun 97. Waktu Oke. itu Gus Dur masih ketua umum PBNU, Amin Rais ketua Muhammadiyah. Oke, Tahun 97 Soeharto mulai masih goyang ya. Amin Rais nemuin Gus Dur di PBNU. oke, Di berita yang koran terima jam 3 sore. Saya redaktur foto waktu itu. Oke. Saya bilang, John besok jam 3 sore kamu ke PBNU. Amin Rais nemuin Gus Dur. oke, Jam 3 sore besok.
Besoknya jam 1 siang, Joni sudah ambil mobil. Grup Kompas, ada Dodo HW, ikut mobilnya Joni. Joni nyetir. Joni lagi jalan, saya terima pager, dimajukan jam 2. Wah, Joni bisa nggak nguber kan? Ya, nggak nyampe. Joni cepetan cuma jam 2. Telat. Jam 2 kok, Joni masuk ke PBNU, parkir. Joni lagi cari parkiran, yang numpang Joni masuk semua. Dapat fotonya Amin Rais salaman sama Gus Dur. Joninya nggak dapet. Joni yang nyetirin, masuk udah selesai. Saya sebagai redaktur Kompas, John nggak dapet, aku ngerti. Saya pakai fotonya Dodo HW, grup Kompas kan. Besoknya aku di sidang. Acara sepenting ini kok Kompas pakai fotonya Tribun. Aku ceritain kasusnya. Oh gitu. Nah saat itu reporternya datangnya jam 3. Alias telat. Terus dia ngejar Amin Rais ke Menteng, ke kantor Muhammadiyah, terus ngejar ke Gus Dur, ke Ciganjur. Reporternya telat 1 jam, dapat beritanya komplit semua. Dengan inisial sendiri. Joni terpaksa pakai fotonya Dodo HW. Inisial Dodo HW. Nah itu yang nggak bisa dilakukan oleh fotografer. Fotografer itu kalau telat 1 detik telat. Reporter bisa di cover. Satu sisi enaknya fotografer adalah selesai motret ya selesai. Nggak usah mikir-mikir apa lagi. Kalau reporter harus cari memperdalam newsnya. Nah, aku bilang bahwa kadang-kadang fotografer kalau melakukan setting-setting itu ya karena hal-hal seperti itu. Benar, Mbak? Jadi gini, kalau mungkin beda ya antara wire sama media ya. Kayak Kompas, kayak Tempo, Jakarta Post. Kalau wire itu kan dikonsumsi oleh banyak sekali media. Ya. Lah media ini kan istilahnya publikasi yang punya idealis masing-masing ya. Ya. Ada yang boleh mungkin setting, ada yang tidak boleh lah. Jadi itu kebijakan dari masing-masing publikasi itu. Tergantung misalnya yang langganan Kompas ya. Kalau Kompas istilahnya kan hanya untuk dipakai sendiri. Ya. Kalau Reuters kan seluruh dunia akan pakai. Tidak mungkin ada media yang pelanggan Reuters yang tidak suka dengan barang-barang yang setting-setting begini gitu loh. Dan itu makanya Reuters mempunyai handbook yang jadi patokan semua staff ataupun freelance. Jadi kalau mungkin dari Kompas boleh, mungkin dari media yang lain nggak boleh ya itu kebijakan masing-masing. Seperti kayak memakai fotonya Dodo nggak boleh. Kalau Reuters fotografer staff daripada nggak punya foto, ya sudah pakai punya yang ada. Pokoknya ada foto gitu. Oke, sekarang kan bisa juga terjadi waktu itu kebetulan redakturnya Mas Arbain yang membolehkan setting. Lah kalau ada redakturnya nggak boleh setting, boleh juga dong? Ya kan kebijakan redakturnya masing-masing. Tapi redaktur kan punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Jadi menurut Mbak ini sah-sah aja, nggak ada masalah. Ya itu menurut kebijakan dari Kompas ya, dari perusahaan. Tapi kalau Reuters tetap strict tidak boleh. Mbak ini pernah setting? Enggak, sama sekali enggak. Sedikit pun? Enggak. Saya pedoman saya setting adalah faktanya tidak berubah. Om Lim mengangkat tangan tuh ya memang Om Lim datang. Perkara ngangkat tangannya saya suruh pengawalnya yang menarik itu urusan yang kedua. Supaya foto saya lebih bicara saat itu. Kalau foto Om Lim jalan terduduk, ini foto tahun berapa gitu loh. Bos saya kepentingan adalah tolong bikinin foto yang membuktikan bahwa Om Lim masih hidup saat ini. Che Guevara ingat nggak di film yang Missing tuh, megang koran itu kan koran apa dia ada. Jadi ada timeline, ada timestamp di foto itu ya. Timestampnya adalah angkat tangan itu yang kalau menurut saya itu timestampnya angkat tangan. Masa dia Om Lim suruh bawa koran hari itu kan enggak. Kalau di Reuters Mas maaf, di Reuters ya apa adanya situ. Om Lim pokoknya asal ada foto di situ, foto yang the reason of Om Lim gitu loh. Mau nunduk kayak mau apa ya udah. Ya kalau dia nggak gini-gini ya udah ini. Ya udah itu yang dipakai. Meskipun itu jelek gitu maksudnya. Bang Erik pernah setting? Aku udah bilang. Berkali-kali tidak. Berkali-kali tidak. Tidak akan, tidak ada gunanya buat aku. Ya, sekarang tapi ini kan, kalau motret misalnya. ini kita lagi ngomong soal jurnalistik yang keperluannya beda-beda. Mbak ini menjual lagi fotonya ke banyak media yang memakai, maka mereka perlu kondak. Sementara dia adalah praktisi pemakainya. Dia juga punya usernya, dia punya sejauh tidak mengubah realita, itu nggak apa-apa. Persoalan itu datang kalau kamu menjual sesuatu yang diklaim sebagai objektif, tetapi men-settingnya. Kalau
sekarang tidak diklaim sebagai objektif tapi subjektif, fine, nggak ada masalah. Ya itu maksud saya. Makanya Hah, buat press foto sekarang menerapkan standar yang lain. Ini kan press ya. ya. Press itu kalau kita ngomong yang paling punya apa namanya otoritas untuk menilai itu kan press foto, udah panjang sekali umurnya di mereka udah. Jadi perubahan-perubahan semacam itu terjadi di muka bumi ini bahwa cara orang memandang foto beda, cara orang menanggapinya beda. Jadi ya sudah, zaman berubah gitu. Oke. Yang dulu tuh ya begitulah perdebatan ini terjadi terutama dulu. Aha. Sekarang saya rasa ya asal tidak mengubah realita. Oke. Sekarang masih Kebangetan gitu. banyak yang berdebat soal ini juga, Bang. Karena mereka bukan praktisi, dia nggak pernah berdebat. Apa? Ya karena nggak pernah ketemu. Kalaupun ketemu, Ketemu juga. Karena nggak Cuma pernah ya ketemu dan kita nggak pernah berani Aku untuk mau ngaku dosa lagi soal settingku ya. Aku mau ngaku dosa lagi. soal Berdosa. Ini kan loh, Berarti kita dosa. nggak pernah berani untuk berdebat soal ini. Setting itu Gitu loh. berarti berdosa. Sekarang Jangan gini, aku soalnya. Aku mau tahun 98 Mei tanggal 16 kalau nggak salah 300 jenazah dari Klender dibawa ke RSCM. Oke. Aku ngikutin Klender, ngikutin sampai RSCM. Segunung jenazah. Ada paha nongol di antara plastik resek itu. Aku berusaha supaya paha itu nggak kelihatan. Aku minta tolong petugas dimasukin. Oke. Di Photoshop juga bisa sebenarnya. Tapi aku waktu itu minta ada petugas, akhirnya petugas itu masukin paha itu Pahanya, iya, ke dalam plastik. Baru aku motret. Oke. Kalau aku motret tunggu foto gua akan dipakai. Ya. Terus Agus 2004, tsunami Aceh yang di bulldozer mayat 10.000 di bulldozer itu. Ada kaki nongol, ada tangan nongol. Siapa yang mau muat? Saya pilih yang ada satu tangan nongol, terakhir cuma satu tangan kecil, tak Photoshop terus terang. Karena kalau nggak dihilangin itu foto tidak layak muat. Oke. Jadi menurutku itu tak lakukan tapi kebenarannya tidak berubah gitu loh. tapi di atas segalanya itu ada etika ya. Dia memakai etika agar foto ini jangan terlalu kejam amat. Gitu. Oke. Kita tahu ada tsunami, tapi kalau tangan putus itu kebangetan gitu. Oke. Jadi Tangan putus terus dimuat terus dimuat, gimana? apalagi cover gitu. Jadi untuk keperluan penerbitannya dia, Oke. etika itu menurut saya ada di atas posisinya. Etika tuh harus ada di atas. Itu. Tidak seperti sekarang. Cuma aku yang tsunami itu aku nggak tahu. Akhirnya foto dipakai Mas Kartono milih akhirnya yang nggak dihilangin kalau nggak salah. Tapi ada satu yang ini bagus tapi ada tangannya. Waktu itu tak hilangin. Aku cuma yang dimuat apakah yang itu aku nggak ingat ya. Tapi yang dimuat clear, hanya kantong jenazah kuning semua. Oke. Kalau yang RSCM itu pun setelah paha dimasukin pun karena di plastik resek hitam itu kelihatan bercak-bercak merah. Kalau color kelihatan. Oke. Kompas muatnya hitam putih. Aku minta hitam putih. Tapi dan aku bilang yang boleh dijual hanya frame ini. Coba ada googling di Mana nggak ada? dunia foto itu semua yang keluar dan keluarnya color. Oke. Di mana-mana. Di mana keluarnya color exactly the same frame dan yang di Kompas hitam putih yang keluar di luaran malah color. Oke. Ya malah color. Yang bercak-bercak merahnya kelihatan. Berwarna maksudnya. Bukan color ya. Puji kolor film. Ubinya kamar jenazah kan putih. Itu porselen putih, keramik putih kan. Keramik putih merah-merahnya kelihatan darahnya. Oke. Kalau di Reuters itu ini ya, kalau seandainya jenazah kayak gitu, kita motretnya ya semaksimal kita lah, jangan vulgar banget ya. Tunggu ditutup ya tunggu ditutup. Memang harus sabar sih memang walaupun kita berkompetisi antara semua wire ya, tapi kita nggak bisa menyajikan yang benar-benar vulgar. Saya punya pengalaman waktu pertama kali saya ditugaskan motret kejadian Bintaro, tabrakan kereta Bintaro. 1990. Ya. Sorry. 87. Citayam. Oh Citayam. 87. Bintaro. Bintaro. Nah itu saya kan belum tahu kode etik waktu itu karena masih stringer kan. Saya motretnya yang terpotong-potong, yang gepeng kepalanya. Saya cetak terus saya serahkan ke bos saya. Ini foto bagus. Dimarahin saya. Apa ini foto bagus? Ini orang lagi makan pagi melihat foto ini muntah nggak jadi akan makan. Jadi waktu itu terus saya dikirim untuk training. Untuk training bahwa apa sih kode etik jurnalis itu. Nah itu dia Mbak. Kita kan sering lihat di medsos nih sekarang, zaman sekarang. Kalau ada kecelakaan semua netizen videoin dan segalanya. Mereka nggak ada yang tahu tuh bahwa hal-hal kayak gitu sebaiknya sih nggak usah gitu. Di Jerman di penjara kok. Ya, Ada motret. ya kalau di Indonesia bebas mas, itu masalahnya gitu dan tidak ada. Dan jadi kebanggaan. Nah, punya dan foto. tidak ada satupun orang di Kominfo misalnya
yang menginformasikan bahwa hal-hal begitu secara etika nggak boleh gitu. Jadi tetap aja netizen kalau sampai sekarang detik ini juga kadang-kadang kalau ada yang tabrakan ya udah Jangankan tabrakan. darah di mana-mana. Ada teman sakit, Ah. dying mau mati. Di foto. Terus kita bukan dia di foto, Selfie. kita selfie untuk menunjukkan bahwa kita datang loh ke situ. Oh itu kayak ini dong. Nah itu kan sangat Nyanyi maksudnya. jamak, maksudnya sangat jamak pada sosial media kita. Aha. Itu menyalahi etika. Yang sakit itu, yang setengah mati itu, ndak dandan dan segala macam itu kan ndak pengen difoto begitu. Tadi dulu, abang ini mau nyindir siapa? Aku ndak nyindir siapapun. Ya. Aku Karena menyindir netizen yang ada orang sakit, Ah. ada yang nyanyi malah. Itu hanya karena dia satu korps, ya. ya kalau nyanyi Abang mau ngomong begitu, apa gimana? itu kasus lain. Kasus lain, ini Jadi beda. kita Oke. harus lihat kasus per kasus Siap, ya. siap, Tapi siap, kalau siap. secara umum Oke. itu selfie di depan orang sakit dan posting itu pertimbangkanlah. Ada etika yang terlanggar. Secara etika nggak benar. Iya. Oke. Kan kamu sendiri kalau mau difoto dandan dulu atau pakai baju keren nggak? Sekarang kalau kamu terkapar gitu, apakah kamu mau difoto? Kalau saya nggak. Oke. Oke. Sobat Obrigado. Ini tadi ya. Ini tadi intermezzo sebenarnya ngomongin soal bahwa di dunia medsos sekarang orang belum sadar bahwa hal-hal yang seperti itu sebenarnya secara etika itu nggak boleh ya. Cuman masalahnya kalau tadi Mas Arbain bilang di Jerman tuh kalau motret orang kecelakaan terus Kriminal. ketahuan ya kriminal. Kalau di sini karena nggak ada aturannya dan Kominfo juga tidak memberikan keterangan apapun, pemerintah juga tidak menghimbau apapun ya. Saya ingat Yang itu menghimbau itu Obrigado. Tolong jangan diambil gitu loh. Oke. itu gempa Jogja 2010 ya. Ya. Itu pasar tidak terima foto-foto. Jadi banyak orang datang cuma foto-foto doang. Ada poster tuh yang mau aku soalnya tidak terima foto-foto di sini. Nah ini melebar sedikit. Nah sekarang kalau begini nih Mas. Tadi Mas bilang kalau telat terus kita boleh setting. Enggak gini-gini. Tahun 2007 Adam Air jatuh di Surabaya belah, ingat nggak? Ya. Yang setelah itu Adam Air nggak boleh terbang lagi. Ya. Fotografer Kompas datang udah dipinggirin pesawatnya. Tapi tebelahnya masih ada. Belah, tapi udah nggak ada greget. Oke. Udah nggak ada greget. Tapi fotonya dibuat oleh kamera yang harganya 40 jutaan itu ya, 40 jam. Tapi udah sepi, udah dipinggirin pesawatnya. Jawa Pos pada hari yang sama, orang masih berantakan fotonya dari handphone penumpang yang 2007 handphone fotonya masih kayak apa ya. Tapi hidup sekali fotonya. Orang berlarian keluar dari pesawat sama satu pesawat di dalam, belahnya di dalam kelihatan. Jawa Pos 2 itu. Saya bilang sama ya fotografernya, kenapa lu nggak kenapa lu? Ya Mas, mereka kan beli dari penumpang. Kenapa lu nggak beli? Jadi kalau di Kompas tuh pokoknya lu dapat foto nggak harus karya lu. Tugas seorang fotografer tuh mendapatkan foto yang paling up to date, nggak harus karya lu. Jadi jangan maksain kalau udah telat karya lu ya cari dong, beli gitu loh. Beli. Bukan yang ngarang ya, beli. Cari ya. Bukannya create something. Sekarang nih yang terakhir soal settingan ya. Mas, kata produser, mic Pak Arbain geser dikit apa? Oh. Malu. Iya, terlalu hot. Terlalu semangat dia. Nih, sekarang saya mau nanya nih soal ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di sosmed di Obrigado. Ya. Benar ya? Itu pertanyaannya. Komen-komen ya. Dari episodenya Mas Arbain ya. Ini namanya nggak boleh. Nggak usah ya. Ada yang ngomong gini, sampai kapanpun foto adalah hasil subjektivitas fotografer. Jadi mau dibilang settingan, no problem. Pemilihan angle, lensa, sudut ekstra lebar atau close up, color grading, dan lain-lain semua adalah bentuk settingan. Karena masing-masing hal tadi jadi punya impact yang berbeda. Jadi ya kembali lagi, foto adalah karya yang sangat subjektif. Mari kita hargai. Ya enggak, kalau jurnalistik ya gitu-gitu amat lah. Ya. Kebenaran hakikinya yang harus benar itu ya. Setting itu selama tidak membelokkan faktanya. Ya udah, it's okay. Tapi kalau sampai membelokkan faktanya yang itu ya nggak benar. Nggak benar. Settingnya sampai kayak tadi yang Al-Quran dibakar tadi kan tuh nggak benar banget itu. Ya, oke. Terus kata dia lagi gini, yang kedua nih,
Ini semacam kesalahan yang terlalu sering dimaklumi dan banyak fotojurnalis tutup mata. Ya. Di fotojurnalistik settingan itu dilarang dan hanya diperbolehkan di potret. Ya, ini bukan aturan yang dibuat-buat, Ini melainkan Fadli nih, MFVH itu Fadli. konsensus bersama demi integritas pemberitaan. Enggak, aturan Kalau itu di lapangan pada prakteknya settingan semacam ini sering dilakukan, bukan berarti itu benar gitu. Gimana? settingnya gimana? Settingannya gimana? Jadi Nanti settingan tuh enggak levelnya dari 0 sampai 100. Oke. Jadi Dan larangan tuh enggak ada loh. Larangan tuh enggak ada. Ada code of conduct tuh ya. Bahwa foto gini harus gini-gini. Kalau di Kompas adalah fotomu enggak boleh ngarang, enggak ada dibikin ada, itu enggak boleh. ya misalnya gini deh, mungkin gini ya. Kalau ada kita motret sungai, ya kita mau motret orang mancing, sungainya kosong. Ya, Terus kita bawa panggil pancingan orang, bawa pancingan sendiri ya. ya untuk setting. Itu terjadi dulu di teman saya ya, bawa caping sendiri, bawa caping supaya petaninya bagus. Dia lupa caping itu dari Lombok. Oke. Dan muternya di Lampung. Oh, itu nggak mungkin beda. banget, iya, melenceng banget. Caping Lombok itu khas. Caping Lombok itu khas. kesalahan. Jadi bambu dibelah gini terus dimegarkan gini, terus dianyam. Jadi ada bonggol bambunya di sini terus caping Lombok. Di Lampung nggak ada. Itu petani Lampung pakai caping Lombok itu impossible banget. Ya, jadi kalau mau setting, maksa yang- setting, yang yang cerdas. pintar dikit lah. Ya, cerdas. Ya, cerdas. Harus cerdas. Harus cerdas kalau mau setting ya. Nah ini udah ada di Mas Arbain nih. Nah sekarang saya ke episodenya Bang Erik ya. Kalau di Bang Erik nomor 1 nih, editing berfungsi untuk memberi atau menciptakan ulang apa yang kita rasakan ketika itu foto itu diambil. Misalnya langit kurang biru ya dibiruin ya. Seperti aslinya itu kata ini. Terus yang kedua kata Hel Farhan. Nah itu gimana? Ya. Kan mas ini pernyataan atau pertanyaan nih? Pernyataan. Ya. Yang kedua, beda generasi, beda tes aja, nggak ada yang salah. Ya. Yang ketiga, kamera itu ada batasannya. Yang nggak ada batasannya itu editing. Fotografi dan editing itu sejatinya ada dua ilmu yang berbeda. Dan yang dilakukan di tempat yang berbeda. Hasil dari kamera dan hasil setelah editing pun berbeda. Zaman sekarang kalau foto analog mau dipamerin hasilnya di medsos atau website pakai apa? Ini kritikan buat Bang Erik nih. Ya karena Bang Erik sampai sekarang pakai film kan ya. Orang harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Biasanya fotografer old mandek di editing. Balik lagi. Mesti belajar katanya. Bang Erik katanya mesti belajar lagi lu, katanya gitu. Tanggapannya? Seumur-umur saya tuh belajar. Seumur-umur Bang Erik belajar. Jadi enggak perlu lagi. Nggak Tapi perlu. begini. Karena persoalan- gini, aku juga baca Bang. Enggak, sebentar. Komentar-komentarnya. Aku nanggapin dulu. Oke. Sebenarnya yang mau difoto itu apa? Oke. Ya. Kenapa dia bilang editing berfungsi untuk memberi bla 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 bla. Kalau kamu memotret sesuatu yang butuh keaslian, buat apa dipalsu? Ya. Gagal dengan demikian. Oke. Kamu nggak sabar lalu kamu palsu. Kamu setting. Street fotografi itu mau menangkap emosi sebuah kota. Baca buku saya kalau kurang pengetahuan. Oke. Sudah saya tuliskan. Oke. Panjang lebar. Kalau saya ulangi di sini kepanjangan. Oke. Jadi tolong dibaca yang baik. Nggak apa-apa. Nah, enggak kepanjangan nanti Oke. yang lain nggak dapat kesempatan ngomong. Oke. Tapi Ya. apa ininya? Apa tujuannya? Kalau jurnalistik seperti Arbain tadi, itu pun masih terbagi user atau penyedia. Ya. Jadi jangan cepat-cepat ambil kesimpulan harus begini, harus begitu. Enggak ada yang harus. Segala sesuatu itu menyesuaikan dengan keperluannya. Oke. Kira-kira gitu tanggapan saya kalau ya tadi ya. Terus Ya. apa lagi? Ini fotografer zaman now memotret pakai otak dan pikiran, tidak pakai hati dan cinta. Itu kata Bang Erik tuh. Enggak, aku nggak bilang pakai otak. Itu hal lain lagi. Kalau menurut saya estetika ya, ini menanggapi AI kan, Iya. yang adalah pembicaraan lain. Tapi menurut saya
AI itu tidak akan membawa kemana-mana. Oke. Karena tidak ada keterbatasannya. Oke. Kita nggak usah ngomong estetika dengan AI. Karena tidak terbatas. Oke. Mau diapain pun bisa. Oke. Namanya estetika itu baru datang kalau ada keterbatasan antara pergulatan manusia dengan medium. Oke. Dengan medianya. Medianya, Oke. medium itu apa? Fotografi. Ya. Fotografi apa? 6x6. Apa? Mediumnya. Digital atau apa gitu. Oke. Bagaimana kita bergulat dengan keterbatasan itu untuk menghasilkan karya, itu menghasilkan estetika. Oke. Kalau tidak ada keterbatasan, tidak ada estetika. Oke. Ada juga yang mengkritik Bang Erik soal Ya, suruh belajar lagi aja. Gini, Maksudnya gini, belajar gini. mendengar. Ya beda lagi. Yang mengkritik Bang Erik soal Bang, fotografi itu seni. Jangan di batas-batasin dong. Gitu. Ada yang nulis di situ. Kan saya nggak membatasi. Ya. Saya cuma membuat semacam kira-kira begini loh. Oke. Kalau semua nggak ada batasnya terus apa? Ya itu tadi, nggak ada seni. Oke. Oh, fotografi juga ada ininya ya, alirannya kan. Ya, semua itu ada batas lah, nggak ada yang namanya. Ya ada batasnya. Tapi jangan khawatir dengan batas. Oke. Batas itu akan menghasilkan estetika. Oke. Oke, Bang Erik. Dari pertanyaan buat ada lagi nih netizen yang nanya, sobat Obrigado yang nanya ke Mas Arbain soal angkat tangan Om Lim. Tuh. Tadi udah dijawab padahal tuh. Udah. Gini, oke, singkat kata ya. Kalau saya nggak bilang orang nggak ada tahu toh. Oke. Dan orang faktanya yang di sana pun lihat itu adegan itu terjadi. Oke. Terus saya ngomong diangkat, kalau nggak diangkat saya juga nggak dapat foto itu. Si pengawalnya juga tiba-tiba ngangkat tangannya aja gitu. Oke. Saya juga kaget ternyata diangkat beneran. Jadi itu kalau nggak saya cerita orang nggak tahu bahwa itu settingan. Kalau Mas Arbain nggak cerita itu nggak tahu orang bahwa Mas Arbain itu settingan. Iya. Dan yang orang di ruangan itu juga kalau lihat foto ini Kompas asli semua akan bilang begitu kan. Oke. Itu aja saya, petanggung jawab saya itu bahwa saya nggak merasa salah, foto saya jadi kuat. Oke. Dan dikutip koran Malaysia, koran Singapura pakai foto saya semua tuh. Oke. Coba googling, saya karena pernah saya keluarin waktu itu kan banyak di situs-situs luar negeri juga yang pakai koran huruf Mandarin juga pakai foto itu. Ya karena siapa tahu siapa yang ngerti bahwa itu settingan kalau nggak Mas Kalau dia nggak ini cerita ya gitu ya. nggak tahu. Mungkin Reuters seandainya pick up pun nggak tahu. Ya, itu kan masalah kejujuran ya Mbak. Orang nyebrang dari jembatan gitu, nyebrang jembatan putus, kalau dia nggak ngaku itu bukan settingan ya orang nggak tahu gitu ya. Foto tentara Amerika di Iwo Jima juga settingan. Setting itu. Ya. Tapi terkenal sampai sekarang. Dan itu ya Pak dorong bendera itu. Itu tidak membatalkan apapun terkenal itu. Maksudnya kalau dia settingan ya settingan Ya aja. udah settingan. Settingan terkenal ya terkenal gitu. Karena populer Nggak ada ya, yang dibatalkan. Emang settingan. Terkenal karena settingannya. Ya, karena nggak ada urusannya sama foto Jurus jurnalistik. sental, jurus sental. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Nah, oke. Terakhir. Ini soal setting ini final. Ini namanya final apa sih? Final quote dari seorang Mbak ini soal settingan. Itu apa? Quote nih, final. Kalau Mbak ini menghimbau kepada sobat-sobat Obrigado soal setting itu apa? Ini terakhir. Kalau mau jadi sekarang tergantung ya, mau jadi fotografer internasional yang bertanggung jawab fotonya itu akan mendunia, atau mau jadi fotografer yang mungkin lingkupnya lebih kecil. Ya, kalau mau jadi fotografer yang mungkin namaku di sana loh, itu ya harus mengikuti code and conduct dari perusahaan itu. Karena feel-nya beda ya. Seandainya saya melihat foto itu adalah foto settingan kerasa loh dari hati. Karena sebetulnya fotografi itu kan di foto dari mata turun ke hati ya. Seandainya saya mau memotret sesuatu, mending saya nggak cekrek kalau hati saya nggak merasakan ini bukan frame saya. Oke. Gitu. Jadi ngikutin apa yang dilihat, apa yang dirasa di hati. Seperti kayak ngelukis aja. Kita melihat wajahnya Weda, kita lukis, itu akan menjadikan sebuah karya lukisan yang bagus. Itu pun fotografi ada di situ. Oke. Jadi saya pikir harusnya si generasi sekarang ya, Gen Z, kalau mau memotret
kamu akan mau menjadi fotografer apa? Seandainya menjadi food fotografi itu bisa kamu setting. Lightingnya bisa disetting, letaknya garnishnya ada di setting, bisa semuanya bisa disetting. Atau foto model, fotografer dari model bisa semua disetting. Tapi kalau fotojurnalis tidak akan dan jangan. Itu dari saya. Sobat Obrigado, itu dari Mbak Eni. Sekarang Bang Erik. Itu dulu. Oh ini dulu. Saya Mas Arbain. Saya bukan masalah setting boleh nggak boleh. Intinya adalah foto kamu jangan palsu gitu aja. Karena banyak foto yang nggak disetting palsu banget. Kayak tadi yang nembak sampah tadi itu, itu kan palsu banget itu. Jadi saya intinya adalah gimana fotomu itu menjadi kuat. Foto jurnalis itu informasinya tidak meleset, itu kuncinya. Boleh setting tapi tidak di luar. Saya nggak bilang boleh setting. Ngangkat umum ini saya nggak bilang setting. Mengkondisikan saya. Mengkondisikan. Kayak Yen, bapakmu hadapin sini, itu kan saya nggak bilang itu setting juga, mengkondisikan ya, saya nggak bilang setting. Pokoknya jangan ngarang ya, jangan ngarang, intinya jangan ngarang. Ya. Tapi kamu harus berupaya supaya fotomu itu seinformasi mungkin, sebenar mungkin, itu aja. Oke. Itu quote dari Saya nggak, pernyataan terakhir dari Mas Arbain. saya nggak suka istilah setting, istilah setting itu apa ya? Ada yang lain, terusin. Mengkondisikan itu. Mengkondisikan. Pokoknya foto kamu jangan ngarang, Oke. jangan bohong, itu aja. Jangan ngarang, jangan bohong. Ya. Bang Erik. Ini buat generasi Gen Z ini ya. Kan Gen Z ini sekarang melihat banyak sekali contoh foto dengan gampang gitu ya. Tapi sesuatu yang kita bicarakan barusan, ini sesuatu yang delicate. Sangat delicate ya? Lapisannya itu banyak. Mungkin kalian tidak akan mengerti karena memang kalian belum bijaksana. Kebijaksanaan itu datang pada waktu kamu berada di dalam situasi. Dengan begitu kamu bisa lihat perspektif. Ya. Jadi kalau kita punya perspektif yang datang dari pengalaman, jadi bergulat dengan situasi, kalian akan memahami hal-hal semacam ini. Tapi kalau hanya dari perbandingan, oh foto ini begini, itu gak akan pernah kalian merasakannya. Jadi jangan belajar foto hanya dari melihat. Masuk ke dalam pergulatan dan permasalahannya, mau di pers kayak, mau di manapun, mau di street, maka kalian akan punya perspektif dan bisa melihat dengan benar, dengan bijaksana. Oke. Ada lagi? Dah. Oke. Sobat Obrigado, udah denger kan semuanya ya? Jadi kesimpulan saya nih, kesimpulan dari omongan ini, satu, ada aliran puris ya, aliran murni yang memang tidak boleh, sama sekali dia nggak mau setting, ya. Mau dipanggil kayak mau diapa kayak nggak mau, ya. Itu apa yang dilakukan oleh Mbak Eni karena code of conduct di kantornya ya seperti itu. Ya. Bang Erik juga sama. Ya. Mendekati karena beliau adalah dia adalah street photographer. Ya selama itu kebenaran objektif atau subjektif tergantung kalian yang nilai. Kalau Mas Arbain selamat tidak merubah fakta, tidak palsu, it's okay. Bener kan? Ya. Oke. Sobat Obrigado, terima kasih udah nonton Obrigado. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus episode berikutnya. Terima kasih. Mas Arbain, Mang Erik, ini. Kameranya lupa rekam semua ternyata. Mana? Tak dipencet. Ada souvenir. Lagi. Oh, Gak apa-apa. Koleksi. Hat-trick. Keberapa? 3 kali? Gue koleksi. Tadi kok nggak dibahas editing? Jadi collectible item. Editing. Tadi sebagai udah waktunya. Ya, Terlalu panjang. terlalu panjang. Nanti lah balik lagi. Ada kuenya tuh. Apa? Ini lapar sekarang. Apanya? Ada kuenya nggak ini? Kalau nggak bisa dimakan. Ini lapar tuh bang, makan dulu. Keterlaluan loh.